kita kembali kepada hal yang lebih mendasar, yaitu persoalan keimanan. Kalau kita melihat dalam perjuangan Nabi besar kita Muhammad SAW, setelah dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi, kemudian dia bertugas di kota Mekah selama 13 tahun. Dalam periode 13 tahun itu, ajaran yang banyak yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita berkaitan dengan persoalan akhlak dan masalah keimanan. 13 tahun, ini persoalan akhlak dan masalah keimanan. Kenapa? Karena ini adalah substansi dari kehidupan. Bukan hanya kehidupan kita sendiri, tetapi kehidupan juga dalam bermasyarakat sangat dipengaruhi oleh persoalan akhlak dan keimanan. Bagaimana caranya Nabi kita mengajak masalah keimanan? Nabi tidak pernah memaksakan apa yang disampaikan Allah kepada dia. Tidak pernah dipaksakan pada orang lain. Kenapa? Beliau menyatakan kepada umatnya dan menyampaikan kepada semua orang, tugas saya hanya sekedar menyampaikan. Innama ana balaghum mubin. Tugas saya hanya menyampaikan. Apa yang saya sampaikan kepada kamu ini, kamu mau terima atau tidak terima terserah. Kata Nabi, dan ini pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama ana muzakir. Tugas saya, Allah mengatakan, innama anta muzakir. Tugas engkau wahai Muhammad hanya memberikan ingat. Apa memberikan? Mengingatkan apa yang ada dalam diri kita. Sesungguhnya keimanan itu sudah ada dalam diri kita masing-masing. Kepercayaan pada Tuhan itu ada dalam diri kita pada masing-masing. Nah, walaupun ada orang yang tidak senang kepada Nabi, coba kalau kita bayangkan, beliau menyampaikan, mengajak yang benar, yang baik pada orang. Tetapi banyak saja orang yang tidak suka, orang yang tidak senang. Padahal tidak ada satupun yang dirugikan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Beliau waktu menyampaikan kepada umat, bahkan menguntungkan umat, menguntungkan orang menerima. Tetapi karena sudah tertradisi, ajaran-ajaran itu tidak mudah untuk merubahkannya itu. Nah, karena itu waktu beliau menyampaikan, kemudian dia disakiti oleh orang-orang lain, tidak disenangkan oleh orang lain, bahkan dia diusir, dia segalanya, dan Nabi kita menerima dengan baik, tidak pernah memberikan balasan-balasan. Inilah yang akan menjadi contoh bagi kita, bagaimana caranya Nabi kita menyampaikan kebenaran kepada umatnya, walaupun itu ditentang, walaupun itu dimusuhi, walaupun dia disakiti, walaupun dia diancam, diusir, beliau tetap menyampaikan dengan secara sabar, mengajak dengan baik. Dan bahkan waktu sedang menyampaikan itu, Nabi kita sedang melakukan salat, beribadah, kemudian datang orang musyrik diselimuti dengan kulit onta demikian busuknya. Kemudian sudah selesai salat, Nabi tidak pernah mengecam, Nabi tidak pernah menyakiti orang itu. Nabi hanya berdoa, Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Tuhan, tunjuki kaumku. Masih mengatakan kaum, walaupun dia disakiti, dia aniaya, itu orang-orang musyrik, dikatakan ini saudaraku, ini adalah temanku, ini adalah sahabatku, ini adalah kaumku. Tunjuki dia, ya Allah, dia tidak mengerti dengan apa yang saya sampaikan ini. Ini sangat indah sekali. Karena itu di dalam ajaran agama tidak ada istilah musuh, tidak ada istilah orang yang benci. Mungkin yang seharusnya kan tidak akan musuh, tapi dia anggap ini adalah kaumku. Dan kenapa? Nabi menganggap ini semuanya orang tidak mengerti dengan apa yang saya bawa. Coba kalau ini kita pahami, sesungguhnya apa yang kita sampaikan kalau tidak bisa atau belum bisa diterima orang itu belum mengerti dengan apa yang kita bawa. Mungkin juga cara penyampaian kita kepada orang tidak cocok diterima oleh orang itu, tidak cocok dengan budaya orang, tidak cocok dengan cara pikirnya, tidak cocok dengan keadaan lingkungan dan segala itu. Ini harus kita pahami semua, sehingga keimanan dan segala akhlak yang kita sampaikan itu bisa akhirnya akan diterima orang kalau benar-benar kita menyampaikan suatu kebenaran. Tetapi kalau kebenaran kita sampaikan dengan kekerasan, dengan kebencian, dengan ancaman, akhirnya kebenaran itu menjadi hilang dan tidak nampak. Orang bukannya tertarik pada kita, bahkan orang akan semakin lari dan orang akan semakin jauh dari kita. Dan setelah ini akan kita lihat betapa kemudian lahirnya perbedaan-perbedaan pendapat dalam Islam, apakah dalam bidang fikih, dalam bidang akidah, toh kemudian tidak melahirkan permusuhan dan kebencian antara sesama umat Islam sendiri. Berbeda dengan kasus-kasus yang kita lihat zaman sekarang.
kalau ada orang yang berbeda dengan kita, dan bahkan di dalam melaksanakan ibadah saja, misalnya kalau ada orang yang tidak berpuasa, bahkan kita ancam, kita marahi, dan bahkan kita anggap dia kafir, dan tidak anggap kita, dan bahkan kita swing dan segalanya. Sesuainya ini tidak sesuai dengan ajaran dari agama yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pesan ringkas kita ini bermanfaat buat kita semua untuk kehidupan kita sehari-hari.